Oke, sekarang kita bakal mereview terkait pemodelan dari sistem elektrikal ya. Jadi sistem elektrikal ini dia komponen ada 3, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk persamaan pada setiap komponennya, buat resistor adalah tegangan sama dengan resistansi dikali arus. Buat di induktor adalah tegangan sama dengan induktansi dikali turunan dari arus terhadap waktu. Lalu buat kapasitor persamaan adalah arus sama dengan kapasitansi dikali turunan dari tegangan terhadap waktu. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini kita punya rangkaian RLC dengan tegangan input yang sebelah kiri, tegangan output di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, kita di sini mengerjakannya menggunakan metode analisis mesh ya. Jadi kita melihat ini cuma ada satu loop. Misal loop itu memiliki arus I gitu. Nah, sehingga pada loop ini berlaku persamaan min EI ditambah tegangan pada induktor ditambah tegangan pada resistor tambah tegangan pada kapasitor sama dengan 0, atau EI sama dengan VL ditambah VR ditambah VC. Nah, perhatikan yang mau kita cari nilainya adalah E0 atau si VC. Oke. Nah, VL itu bisa kita masukkan nilainya menjadi L dI per dt. Dan VR itu bisa substitusi menjadi RI. Seperti ini. Nah, lalu VC-nya itu kita bisa ubah ke E0. Nah, di sini kita sudah punya variabel EI dan E0. Tapi buat membuat fungsi transfer, kita harus mengeliminasi dulu variabel I ini. Jadi, misal persamaan ini kita transformasi Laplace, dia akan menjadi E besar I sama dengan L IS ditambah RI ditambah E0. Sehingga masih kita cari persamaan I-nya itu sama dengan apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan pada kapasitornya. Perhatikan pada kapasitor, persamaannya kan adalah I sama dengan C dV atau C tegangan pada kapasitor, yaitu E0 per dt. Persamaan ini kalau kita transformasi Laplace menjadi I sama dengan C E0 S. Sehingga kita peroleh bahwa I-nya itu kita bisa nyatakan sebagai persamaan dari E0. Sehingga bisa kita substitusi. Kalau misalnya di sini kita tulis EI sama dengan, ya kita I-nya kita keluarin dulu ya. Jadi LS ditambah R ditambah E0. Nah, kita bisa masukin I dari sini ke sini. Sehingga EI sama dengan I-nya kan berarti apa tuh? E0 CS gitu ya. CS LS ditambah R ditambah E0 gitu. Sehingga ini menjadi EI sama dengan E0 ya. Ini kan berarti menjadi kalau kita kaliin aja ke dalamnya langsung ya. Kan berarti menjadi CL S kuadrat ditambah CR S gitu ya. CLS kuadrat ditambah CRS ditambah 1 aja gitu. Ya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan tegangan keluaran per tegangan masukan. Fungsi transfernya adalah 1 per CLS kuadrat ditambah CRS ditambah 1. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas contoh soal kedua yang rangkaiannya ada ganda. BTW mungkin ada yang nyadar kayak ini videonya habis dihapus atau ini bagian yang kayak di-cut. Karena sebelumnya ada kesalahan di pembahasannya, jadi videonya diedit dulu. Nah, kalau ganda, untuk analisis mesh, perlu kita ingat ada bagian yang dia itu arusnya itu adalah jadi nilai selisih. Oke. Nah, nilai selisih ini berada pada komponen yang dia terhimpit oleh 2 mesh. Ya. Sebagai contoh gitu ya. Pertama, ini ada loop 1 dulu. Bisa kita tunjuk loop 1 ya. Loop 1 kan persamaannya berarti jadi EI sama dengan I1 R1 ditambah. Nah,
Di bagian C1 ini kan sebenarnya dia tegangannya itu kan bisa kita nyatakan sebagai integral dari arus ya. Berarti kan dia jadi 1/C1 integral I1 min I2 dt. Oke. Dan ini kalau kita transformasi Laplace menjadi EI sama dengan I1 R1 ditambah I1 min I2 per C1S. Oke. Nah, terus di sini kan sebenarnya biasanya output yang kita ingin adalah E0 per EI ya, EO per EI. Di sini berarti kita harus bisa mengsubstitusikan nilai-nilai persamaan di sini karena di sini masih ada I1 I2 dan kita nggak pengen dua itu ya. Kalau I2 kita bisa. Kenapa? Karena kalau kita tahu tegangan di kapasitor 2 ya. Tegangan di kapasitor 2 itu kan sebenarnya adalah 1/C2 integral I2 dt. Dan tegangan di kapasitor 2 adalah E0. Jadi sebenarnya kita butuh arus 2 untuk menghubungkan antara E0 dan I2. Nah, cuman kita perlu menghilangkan I1-nya. Nah, kita tinjau sekarang loop 2. Nah, kalau di loop 2, kan ini persamaannya itu akan menjadi 1/C1 integral I1 min I2 dt sama dengan I2 R2 ditambah 1/C2 integral I2 dt. Nah, di sini kita bisa langsung transformasi Laplace lagi aja menjadi I1 min I2 per C1S sama dengan I2 R2 ditambah I2 per C2S. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lihat hubungannya di sini ada persamaan hubungan antara I1 dan I2. Oleh karena itu kita bisa mengisolasi dulu yang I1-nya sendirian gitu, biar dia nggak biar kita pisahin dulu sendirian. Nah, ini caranya kan dia berarti jadi apa nih? I1 per C1S sama dengan I2 R2 ditambah 1/C2S ditambah 1/C1S ya. Atau ini menjadi I2 I2 jadi C1 C2 berarti ini menjadi C1 C2 R2 ditambah C1 ditambah C2 per C1 C2S. Oke. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya bagian S di bawah sama C1-nya. Maka hubungan antara I1 dan I2-nya tuh udah kayak gini, terus kita tinggal substitusi ke atas lagi. Nah, persamaannya ini bisa kita tulis lagi ya, teman-teman. Dia akan menjadi EI sama dengan I1 R1, mungkin kita jabarin aja kali ya. I1 R1 ditambah I1 per C1S dikurang I2 per C1S. Nah, di sini kan berarti jadi apa nih? I1 R1 ditambah C1S ya. 1/C1S dikurang I2 per C1S. Atau yang I1 R1 plus C1S kan jadi I1 R1 C1S ditambah 1 ya per C1S min I2 per C1S. Nah, di sini bisa langsung kita substitusi ya teman-teman. I1-nya ke I2 menjadi apa nih? I1 kalau aku masukin menjadi I2 dalam tanda kurung C1 C2 R2 ditambah C1 ditambah C2 per C2 dikali R1 C1S tambah 1 per C1S. Kayak gini. Dikurang I2 per C1S. Nah, ini kalau kita kelompokkan kan menjadi ini kalau kita coba kalikan ya teman-teman. Coba ya kita hitung perkalian ini cukup ini bener nggak ya? Harusnya bener sih ini. Kayaknya ya operasinya harusnya bener, nggak ada yang salah. Memang persamaan aja yang cukup rumit ya. Oke, kita coba hitung dulu ya. Nah, yang pertama ini kan bakal menjadi C1 kuadrat C2 R1 R2S. Ini nggak ada S yang atas ya. Tunggu. Aku pastiin lagi. Harusnya ada S nih. C1 C2
S. Nah ya ini ada S-nya. Sorry. Nah ini ada S harusnya. Jadi S kuadrat gitu ya. Ditambah C1 C2 R2S ditambah C1 kuadrat R1S gitu. Ditambah C1 ditambah C1 C2 R1S ditambah C2 ini dikurang 1. Ini yang kiri itu masih C1 C2S, yang kanan masih C1S. Kayak gini. Nah, ini bisa kita langsung samain aja teman-teman. Yang kanan jadi C1 C2S ya. Berarti kan yang atasnya jadi minus C2 ya. Nah, ini kan berarti bisa kita coret yang C2. Set. Habis itu di persamaan yang di atas ini, perhatikan bahwa semua suku ini ada C1-nya. Jadi bisa kita coret C1-nya. C1 ini coret. C1 ini coret. C1 ini coret. Ini coret. Ini coret. Oke. Ini juga dicoret ya. Berarti kan dia menjadi I2 C1 C2 R1 R2 S kuadrat ditambah C2 R2S ditambah C1 R1S ditambah berapa itu? C2 R1S ditambah 1 ya. Ada 1 per C2S. Oke. Nah, terus kita bisa gunain persamaan I2 dan E0. Nah, dari persamaan ini kan kita tahu bahwa E0 itu sama dengan I2 per C2S, sehingga I2 itu sama dengan C2S E0. Oke. Nah, ini bisa kita masukin. Jadi ada nama persamaannya C2S E0. C2S E0 dikali seluruh persamaan ini. Nah, dengan begitu kita dapat persamaan E0 per EI-nya teman-teman. Menjadi E0 per EI itu sama dengan berarti 1 per 1 ya atasnya ya. Mungkin ini salah. Mungkin bisa dicek lagi. Kenapa atas 1 ya? Unik. C1 C2 R1 R2 S kuadrat ditambah C1 R1 ditambah C2 R1 ditambah C2 R2 S ditambah 1. Oke, ini jawaban akhirnya ya teman-teman.